Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek Best UMKM Ball and I, dan kelompok kami terdiri dari Christina Tai, Hendro, saya sendiri, Welwan, dan Erik Lionel. Kemudian bab 1 pendahuluan, nama usaha UMKM yang kami pilih adalah Ball and I, didirikan pada tanggal 7 Maret 2021 dan lokasi usahanya di Greenland dan Nagoya. Jam operasionalnya jam 11 hingga 22 WIB. Ball and I merupakan suatu restoran yang menjual rice bowl sebagai menu spesialnya. Ball and I memiliki 2 cabang yang berada di Batam, yaitu berada di Greenland dan juga berada di Nagoya. Ball and I juga menjual menu-menu menarik lainnya seperti buttermilk chicken, sambal matah chicken, chicken mentawan, omelet mentawan, dan lain-lain. Jadi, Ball and I itu ada di 2 tempat yang seperti Hendro bilang barusan, ada di Greenland dan ada di Nagoya. Yang Greenland itu dekat di Sampan dan sekolah di Sudarso. Kedua yang di Nagoya itu dekat Nagoya Hill Hotel dan Takadeli. Kemudian mereka tuh sekarang udah bisa dine in dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tempatnya nyaman banget. Terus diiringi musik gitu. Jadi kalian bisa ke sana untuk ngerjain tugas, untuk bahas-bahas tugas bareng teman, itu bisa banget. Soalnya tempatnya nyamannya minta ampun. Terus dia juga pelayannya ramah banget, jadi kalian bisa ajak ngomong sama pelayannya kalau bisa. Terus harga-harga Ball and I ini terjangkau banget dan affordable, jadi buat kalian yang mungkin lagi akhir bulan ya, itu bisa tuh ke sana karena harganya tuh juga gak terlalu mahal. Terus porsinya pun juga banyak gitu. Kemudian sekarang Ball and I itu udah bisa dipesan lewat Gojek sama Grab, aplikasi Gojek dan Grab. Jadi kalian yang di rumah pun tuh bisa pesan dari rumah, terus di delivery sampai rumah, dan itu pun masih panas gitu loh. Jadi memang Ball and I itu memang mantap sih sebenarnya. Terus Ball and I itu juga bisa, kan tadi bisa dine in, otomatis bayarnya tuh bisa pakai e-money juga. Contohnya tuh kayak ada Shopee Pay, OVO. Hah? Enggak. Mereka minta itu. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam melakukan penelitian, diperlukan persiapan untuk melakukan analisis suatu usaha. Usaha analisis adalah sebuah UMKM di Batam yang bernama Ball and I. UMKM kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah yang merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Persiapan ini dibuat dengan tujuan menghasilkan sebuah analisa dari market research kepada pemilik usaha, sehingga pemilik usaha dapat menentukan keputusan strategi dalam mengembangkan usaha menuju tahap selanjutnya, demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan hasil analisis yang dianalisis oleh market research, analisis ini dilakukan untuk menentukan segmentasi pasar berdasarkan demografi atau data responden dari pelanggan atau konsumen, yaitu gender atau jenis kelamin. Untuk menghasilkan analisis tersebut, dilakukan survei dengan mengumpulkan respon dari konsumen, yaitu mix marketing, yang terdiri dari 4 variabel pemasaran, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. 4 variabel pemasaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar menyusun strategi untuk bisa mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Perlu dipahami setiap analisis 4P untuk mengetahui hal apa yang diteliti dari pasar responden konsumen.
Yang pertama, produk. Salah satu analisa yang digunakan untuk mengetahui produk yang merupakan selera mayoritas konsumen berdasarkan gender. Tipe dan menu yang dipilih merupakan mayoritas selera gender, jenis atau tidak. Kedua, price atau harga. Price menggunakan analisa berdasarkan harga dari produk, apakah harga pengaruh pada pilihan setiap gender atau tidak. Yang ketiga, place atau tempat. Untuk mengetahui suatu pilihan tempat usaha yang dikunjungi oleh setiap gender itu berbeda atau tidak. Lokasi tempat yang kurang strategi berpengaruh atau tidak. 4. Promosi. Teknik promosi yang digunakan oleh suatu usaha dapat memengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pilihan konsumen berdasarkan gender. Setelah menerima hasil dari responden, hasil tersebut akan dijadikan untuk bahan analisa dengan menggunakan metode Convergence Analysis Chi-square of Independence Test. Perlu diketahui bahwa Chi-square Test of Independence bisa digunakan untuk menganalisis frekuensi antara dua variabel dengan kategori-kategori yang berbeda untuk menentukan apa kedua variabel tersebut. Contingency Analysis Chi-square of Independence Test dapat digunakan untuk menganalisis tingkat pengukuran data apapun, tetapi sangat berguna dalam menganalisis data nominal. Perhitungan contoh kasus contingency analysis Chi-square of Independence Test akan disertai pada bab 3 dan bab 4 dalam makalah ini. Tiga, metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Stratified Random Sampling. Stratified Random Sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Jadi pembahasan yang akan kita bahas itu apakah gender mempengaruhi 4P. Apa itu 4P? Jadi menurut Investopedia 4P itu adalah faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan pemasaran barang atau jasa. 4P itu ada place, price, promotion, sama produk. Jadi keempat hal itu bergabung dan saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Biasanya perusahaan itu emang menggunakan 4P untuk cari tahu konsumen tuh suka gak sama produk kita, atau konsumen tuh puas gak sama produk kita. Terus selain itu mereka ada strategi juga yang selalu digunakan untuk melihat posisi dia punya perusahaan dengan kompetitornya. Jadi kayak dibanding gitu sama kompetitor lainnya. Terus kalau unsur 4P itu udah maksimal, berarti mereka punya brand itu atau bisnis mereka itu udah berhasil banget. Soalnya kan udah konsumen udah puas tuh sama dia punya produk, udah puas sama produknya, juga puas sama harganya yang mungkin bisa dibilang terjangkau gitu kan. Dan terus kemudian ada promosinya juga ada bagus. Yang paling penting itu place sih, karena tempat ya. Jadi karena kan ada yang agak jauh gitu, jadi ya malas. Mungkin karena ada tempatnya yang dekat sama rumahnya atau apa gitu kan, jadinya konsumen tuh udah puas dengan bisnis kalian ataupun produk kalian. Kemudian beberapa orang menyebut strategi marketing 4P ini merupakan pakar dari bisnis mereka gitu. Terus
Apa itu produk? Jadi produk atau jasa itu bagian yang harus diperhatikan banget sama suatu bisnis, karena kalau gak ada produk kan otomatis konsumen nggak puas gitu loh, atau konsumen nggak bakal datang gitu. Terus kita juga harus pertimbangkan produk kita itu bagus atau enggak, atau dibutuhkan nggak sih, diperluin nggak sih sama konsumen gitu. Kemudian price, yang kedua tuh price. Jadi price ini juga salah satu faktor konsumen mau beli barangmu atau enggak. Karena misalnya kalau agak mahal, konsumen pasti ada yang tidak mau membeli. Agak murah pun konsumen pasti memikirnya kalau bawa barang itu palsu gitu. Takutnya begitu. Jadi price itu juga sangat penting sih untuk suatu produk sama suatu bisnis. Kemudian place. Tempat juga penting, soalnya ya seperti saya tadi bilang, kalau jauh ya agak malas, kalau dekat ya bagus, kalau banyak cabang itu lebih bagus lagi, supaya dimana-mana pun orang bisa menggunakan atau memakai produk kalian atau jasa kalian gitu. Kemudian ada yang terakhir, 4P yang terakhir itu promotion. Jadi promosi ini harus banget dijalanin atau dilaksanain oleh suatu bisnis ataupun ya bisnis sih harusnya. Soalnya kalau tanpa promosi otomatis orang lain nggak bakal tahu produkmu atau jasamu gitu. Jadi harus membuat sebanyak mungkin lah promosi biar orang tahu barang-barangmu. Contohnya itu bisa digital marketing, social media marketing, referral marketing, dan viral marketing. Jadi antara 4 itu harus diterapin gitu sih. Soalnya kalau nggak kan ya seperti tadi saya bilang, nggak bakal ada yang tahu produkmu atau jasamu gitu. Kemudian ada bab 4 yaitu pembahasan. Jadi yang paling pertama itu ada produk. Untuk laki-laki ada 4 good, 22 very good. Perempuan 3 good, 31 very good, yang totalnya ada 60 responden. Kemudian dapat dilihat FOFA-nya, dan yang terakhir itu ada X kuadrat, yaitu total observed value of Chi square-nya itu 0,6. Maka kesimpulannya itu suatu gender tidak mempengaruhi suatu produk dari UMKM Bolen Ai. Kemudian ada price. Laki-laki ada 5 good, 21 very good. Perempuan 4 good, 30 very good. Yang totalnya itu ada 60 responden. Kemudian total observed value of Chi square-nya itu 0,59 atau 0,6. Kesimpulannya itu price tidak, suatu gender itu tidak mempengaruhi price suatu produk atau UMKM. Kemudian ada place, yang laki-laki 1 good dan 25 very good, perempuan 7 good dan 27 very good, dan dengan total 60 responden. Kemudian total observed value of Chi square-nya itu 3,5. Maka kesimpulannya itu place juga tidak mempengaruhi, gender juga tidak mempengaruhi suatu place dari UMKM Bolen Ai. Kemudian ada yang terakhir promotion, yang laki-lakinya itu ada 2 good, 24 very good, perempuan 2 poor dan 32 very good, yang dengan total 60 responden. Kemudian total observed value of Chi square-nya itu 31,14, dengan kesimpulan bahwa suatu gender itu tidak mempengaruhi promotion suatu produk. Kemudian bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang kami dapatkan dari analisa kami, kesimpulannya adalah gender sama sekali tidak mempengaruhi produk, price, flash, dan promotion. Kemudian rekomendasinya dari kelompok kami adalah membuat lebih banyak pakai menu agar dapat menarik perhatian konsumen dan membuka lebih banyak cabang agar dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai area, serta meningkatkan promosi supaya lebih banyak konsumen yang akan berkunjung dan menikmati Bolen Ai. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang
kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.